Saat malam terasa terlalu sunyi dan pikiran enggan beristirahat, kisah ini hadir sebagai pelukan lembut. Dongeng suara malaikat mengajakmu menyelami ketenangan, mengikuti langkah kecil Liora, hingga tidur datang perlahan, menenangkan hati, menyembuhkan lelah, dan menutup hari dengan damai. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, kehidupan biasanya berjalan tenang dan hangat. Desa itu dikenal dengan udara sejuknya, ladang yang membentang luas, serta kebiasaan warganya berkumpul setiap sore untuk berbagi cerita. Anak-anak berlarian di jalan tanah, burung-burung kembali ke sarangnya, dan suara tawa seringkali menjadi penutup hari. Namun pada hari itu, suasana desa terasa berbeda, seolah alam sendiri sedang menahan napas menjelang sesuatu yang tak terlihat. Senja datang perlahan, seperti biasa, membawa warna jingga keemasan yang menyelimuti langit. Matahari tenggelam di balik bukit dengan cahaya lembut yang memantul di atap-atap rumah kayu. Biasanya, momen ini menjadi waktu paling hidup di desa, ketika suara burung bernyanyi bersahutan dan warga menyapa satu sama lain. Akan tetapi, malam itu, senja terasa lebih sunyi. Tidak ada sorak riang anak-anak, tidak ada nyanyian burung yang ramai, hanya keheningan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Angin bertiup pelan menyusuri jalan desa, menyentuh dedaunan dan rerumputan dengan gerakan halus, seolah membawa bisikan rahasia yang tak bisa dipahami. Setiap hembusannya terasa lembut, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa jendela rumah tertutup lebih awal, lampu-lampu dinyalakan tanpa suara, dan suasana desa perlahan tenggelam dalam ketenangan yang asing, namun tidak sepenuhnya menakutkan. Di salah satu rumah kayu di tepi desa, seorang anak bernama Liora duduk diam di beranda. Tubuh kecilnya meringkuk, kedua lutut dipeluk erat, matanya menatap jauh ke arah bukit yang mulai diselimuti bayangan malam. Liora tidak menangis, tidak pula merasa takut. Ia hanya merasakan sesuatu yang berbeda di udara malam itu, sesuatu yang membuat hatinya terasa hangat meski sepi menyelimutinya. Kesunyian yang dirasakan Liora bukanlah kesunyian yang kosong. Ada rasa tenang yang mengalir perlahan, seperti pelukan tak kasat mata. Napasnya teratur, pikirannya jernih, dan ia membiarkan suara angin menjadi satu-satunya teman. Bagi Liora, malam itu terasa seolah dunia sedang berbicara dengan bahasa yang lembut, mengajaknya untuk mendengarkan, bukan untuk bertanya. Tanpa disadari siapapun di desa, senja yang terlalu sunyi itu menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak dikenang. Sebuah malam yang tampak biasa, namun menyimpan pertanda halus tentang sesuatu yang akan hadir dalam kehidupan Liora. Di balik keheningan yang hangat itu, sebuah perjalanan telah dimulai. Perjalanan yang berawal dari senja, dan akan mengalir hingga ke dalam mimpi-mimpi terdalam. Malam yang sebelumnya terasa sunyi kini berubah menjadi semakin hening, seolah seluruh desa tenggelam dalam jeda yang panjang. Setelah senja menghilang sepenuhnya, langit desa itu dipenuhi bintang-bintang yang berkilau lembut, namun tak satupun suara memecah keheningan. Rumah-rumah kayu berdiri diam dengan cahaya lampu temaram, sementara angin malam terus berhembus perlahan, membawa udara dingin yang menenangkan sekaligus misterius. Liora masih duduk di beranda rumahnya, enggan beranjak meski malam semakin larut. Matanya menatap langit dengan penuh rasa ingin tahu, seolah menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Kesunyian yang sejak senja menyelimuti desa justru membuat hatinya terasa ringan. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan seolah malam itu ingin menyampaikan sebuah pesan yang belum terucap. Tanpa peringatan, sebuah suara lembut terdengar di antara desau angin. Bukan suara manusia, bukan pula suara alam yang biasa dikenal. Suara itu bening dan halus, seperti nyanyian pelan yang mengalun dari kejauhan. Awalnya samar, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Liora menahan napas dan memusatkan perhatian. Suara itu datang dari arah langit, mengalir perlahan seperti cahaya yang tak terlihat. Desa tetap terlelap dalam keheningan, seolah hanya Liora yang mampu mendengar bisikan tersebut. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada langkah kaki yang tergesa. Nyanyian itu terus mengalun, menembus udara malam, membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Liora merasakan detak jantungnya melambat, napasnya menjadi lebih dalam, dan pikirannya terasa tenang seperti permukaan danau tanpa riak. Dengan mata terpejam, Liora membiarkan suara itu menyentuh hatinya. Setiap nada terasa seperti pelukan hangat, menghapus kelelahan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam bisikan itu, tidak ada kata-kata yang jelas, namun maknanya terasa nyata. Seolah suara tersebut berkata bahwa ia tidak sendiri, bahwa malam tidak pernah benar-benar kosong. Angin malam berhembus sedikit lebih kencang, menggerakkan dedaunan dan membuat bayangan menari di dinding rumah. Namun suara lembut itu tidak tenggelam, justru semakin jelas dan dekat. Liora perlahan membuka mata, menatap langit yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya.
Bintang-bintang seolah berkilau lebih lembut, seakan ikut menjadi bagian dari nyanyian yang turun dari angkasa. Perasaan aneh namun menenangkan menyelimuti tubuh kecil Liora. Ia merasakan kehangatan menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh, membuat rasa dingin malam tak lagi berarti. Suara itu seperti memanggilnya untuk mendengarkan lebih dalam, bukan dengan telinga, melainkan dengan hati. Liora tetap diam, takut jika bergerak akan menghilangkan momen yang terasa begitu istimewa. Di kejauhan, lonceng kecil di pusat desa berdenting pelan tertiup angin, menandai bahwa malam telah semakin larut. Namun bagi Liora, waktu seolah berhenti. Nyanyian lembut itu menjadi satu-satunya hal yang nyata, memenuhi keheningan dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam yang sunyi kini berubah menjadi ruang penuh kedamaian. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal, atau mengapa hanya terdengar oleh seorang anak kecil di beranda rumah kayu. Namun satu hal menjadi jelas, malam itu bukanlah malam biasa. Sesuatu telah hadir, sesuatu yang lembut dan penuh kasih, mengawali rangkaian peristiwa yang akan mengubah cara Liora memandang kesunyian dan mimpi. Ketika nyanyian itu perlahan mereda, keheningan kembali menyelimuti desa. Namun kesunyian kali ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Liora tersenyum kecil, seolah baru saja mendengar rahasia indah dari langit. Tanpa ia sadari, bisikan lembut malam itu menjadi undangan pertama menuju sebuah perjalanan yang akan membawanya melampaui dunia yang ia kenal. Setelah bisikan lembut dari langit itu mereda, desa kembali terbungkus keheningan yang dalam. Namun keheningan kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal di udara, seperti gema halus yang belum sepenuhnya menghilang. Liora masih duduk di beranda, matanya menatap kosong ke arah taman kecil di belakang rumah, seolah hatinya tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Perlahan, Liora berdiri. Kakinya melangkah ringan menuruni beranda kayu, menyentuh tanah yang terasa sejuk oleh embun malam. Setiap langkahnya sunyi, seakan malam sengaja meredam suara agar tidak mengganggu ketenangan yang sedang berlangsung. Angin bertiup lembut, mengarahkan langkahnya menuju taman, tempat bunga-bunga biasanya tertidur dalam diam. Di tengah kegelapan taman, sebuah cahaya samar mulai terlihat. Awalnya hanya seberkas kecil, berkilau pucat seperti pantulan bulan di air. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru menenangkan, bergerak pelan di antara bunga dan rerumputan. Liora berhenti sejenak, jantungnya berdebar perlahan, bukan karena takut, melainkan karena rasa kagum yang sulit dijelaskan. Cahaya itu semakin jelas, berpendar putih keperakan, seolah hidup dan bernapas bersama malam. Setiap kali bergerak, ia meninggalkan jejak tipis di udara, seperti garis lembut yang perlahan memudar. Taman yang biasanya gelap kini tampak berbeda, penuh nuansa hangat, seakan malam sengaja membuka tirainya untuk memperlihatkan keindahan tersembunyi. Liora melangkah mendekat, matanya tak lepas dari cahaya tersebut. Anehnya, tubuhnya terasa ringan, seolah setiap langkah tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Tidak ada rasa ragu, tidak ada suara di kepalanya yang menyuruh berhenti. Hanya ada ketenangan yang mengalir lembut, membimbingnya semakin jauh ke dalam taman malam. Di sekelilingnya, bunga-bunga tampak berkilau oleh embun yang memantulkan cahaya keperakan itu. Daun-daun bergetar pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Suasana taman terasa seperti dunia lain, sunyi, indah, dan penuh rahasia. Liora merasa seolah ia adalah satu-satunya saksi dari peristiwa yang jarang terjadi. Cahaya itu berhenti di tengah taman, melayang diam seolah menunggu. Liora berdiri beberapa langkah darinya, merasakan kehangatan yang terpancar meski jarak masih terjaga. Di dadanya, perasaan damai bercampur dengan rasa ingin tahu yang semakin kuat. Ia tahu, tanpa benar-benar memahami bagaimana, bahwa cahaya itu bukanlah sesuatu yang berbahaya. Angin malam kembali berbisik, kali ini lebih lembut, seakan menyuarakan persetujuan atas langkah yang telah diambil Liora. Dari kejauhan, suara desa sama sekali tak terdengar. Tidak ada gonggongan anjing, tidak ada derit pintu, hanya keheningan yang menyatu dengan cahaya. Malam seolah berhenti bergerak, memberi ruang bagi sesuatu yang akan terungkap. Liora mengulurkan tangannya perlahan, bukan untuk menyentuh, melainkan untuk merasakan. Cahaya itu berdenyut lembut, seakan merespons kehadirannya. Udara di sekitarnya terasa hangat dan menenangkan, seperti pelukan yang tidak terlihat. Di momen itu, Liora menyadari bahwa bisikan dari langit bukanlah akhir, melainkan awal dari pertemuan yang lebih besar. Di tengah taman yang disinari cahaya lembut itu, sebuah perubahan mulai terjadi. Cahaya keperakan perlahan membesar, membentuk siluet samar yang belum sepenuhnya jelas. Liora menahan napas, matanya terpaku,
hatinya berdebar dalam keheningan yang sakral. Malam itu, jejak cahaya di taman bukan sekadar keindahan, melainkan pertanda bahwa sebuah rahasia besar akan segera menampakkan diri. Cahaya keperakan di tengah taman perlahan berubah bentuk, tidak lagi sekadar berpendar tanpa wujud. Dalam keheningan malam yang nyaris sakral, siluet itu semakin jelas, seolah cahaya sedang mengingat kembali siapa dirinya. Udara di sekitar taman terasa lebih hangat, dan angin yang sebelumnya berbisik kini berhenti sama sekali, seakan dunia menahan napas menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Liora berdiri terpaku, matanya tak berkedip. Dari cahaya itu, tampak dua bayangan lembut menyerupai sayap terbentang perlahan, memantulkan kilau halus seperti embun yang terkena cahaya bulan. Sosok itu tidak turun dengan tiba-tiba, melainkan muncul perlahan, penuh kesabaran, seolah tak ingin mengejutkan hati kecil yang menyaksikannya. Ketika cahaya meredup sedikit, tampaklah wajah yang bersinar lembut, bukan menyilaukan, namun menenangkan. Tatapannya penuh kasih, seperti seseorang yang telah lama mengenal Liora, bahkan sebelum gadis kecil itu mengenal dirinya sendiri. Tidak ada rasa takut yang muncul, yang ada justru perasaan aman yang mengalir begitu alami, seolah inilah tempat yang seharusnya. Sosok bersayap itu akhirnya berdiri utuh di hadapan Liora, melayang tipis di atas tanah. Pakaian putihnya berkilau halus, bergerak mengikuti udara yang hampir tak terasa. Keheningan taman terasa semakin dalam, namun bukan keheningan yang kosong, melainkan penuh makna. Desa tetap terlelap, tak satupun menyadari bahwa peristiwa luar biasa sedang terjadi di balik rumah kayu kecil itu. Dengan suara lembut yang menyerupai nyanyian tanpa nada, sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya tidak menggema, namun langsung menyentuh hati. Ia memperkenalkan dirinya sebagai penjaga mimpi, makhluk yang hadir ketika kesunyian terlalu panjang dan hati terlalu lelah untuk menanggungnya sendiri. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti sentuhan hangat di dada Liora. Liora mendengarkan tanpa berkata apapun. Ia merasa tak perlu bertanya, karena jawabannya seakan sudah tertanam di dalam dirinya. Malam itu, ia menyadari bahwa kesunyian yang ia rasakan sejak senja bukanlah pertanda kesedihan, melainkan panggilan. Sebuah undangan halus agar ia berani mendengarkan suara yang selama ini terlewatkan. Malaikat penjaga mimpi itu tersenyum, senyum yang membawa ketenangan mendalam. Ia menjelaskan bahwa setiap anak yang berhati jernih akan mendengar bisikan langit di saat tertentu. Namun hanya sedikit yang berani mengikuti cahaya dan mendengarkan dengan hati terbuka. Liora, tanpa menyadarinya, telah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang dewasa. Sayap malaikat itu bergerak pelan, menciptakan aliran udara hangat yang menyelimuti taman. Bunga-bunga tampak sedikit condong, seolah ikut memberi hormat. Cahaya keperakan kembali berpendar lembut, bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai pelindung. Di hadapan sosok itu, Liora merasa kecil, namun sekaligus dilindungi sepenuhnya. Malam semakin larut, namun waktu seolah kehilangan maknanya. Desa tetap diam, bulan menggantung tenang di langit, dan hanya taman kecil itu yang menjadi pusat dunia. Pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang tidak akan mengubah dunia, tetapi akan mengubah cara Liora memandangnya. Saat malaikat penjaga mimpi itu mengulurkan tangannya perlahan ke arah Liora, cahaya di sekeliling mereka menguat kembali. Sebuah janji tak terucap terasa mengalir di udara, bahwa malam ini belum berakhir, dan kisah ini baru saja memasuki bab yang lebih dalam. Di tengah taman yang sunyi, Liora bersiap melangkah menuju ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Uluran tangan malaikat penjaga mimpi itu tidak menyentuh Liora, namun kehangatannya sudah lebih dulu terasa. Udara di taman bergetar halus, seolah malam bersiap mendengarkan sesuatu yang istimewa. Cahaya keperakan yang mengelilingi mereka berdenyut perlahan, naik dan turun seperti napas yang tenang. Liora berdiri diam, hatinya terbuka, membiarkan momen itu mengalir tanpa perlawanan. Tanpa aba-aba, malaikat itu mulai bernyanyi. Tidak ada kata yang jelas, tidak ada nada yang tajam. Nyanyian itu mengalun lembut, seperti aliran air yang jatuh perlahan ke permukaan danau. Suaranya tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi juga terasa di dada, di napas, dan di pikiran. Setiap nada seakan membawa pesan ketenangan yang tak perlu dijelaskan. Desa yang tertidur tetap sunyi, namun malam terasa hidup. Daun-daun berhenti bergetar, angin melambat, dan cahaya bulan tampak lebih lembut dari biasanya. Nyanyian itu menyebar perlahan, tidak keluar dari taman, seolah hanya ditujukan untuk satu hati yang sedang belajar mendengarkan. Liora menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam suara yang menenangkan itu. Perasaan-perasaan kecil yang selama ini tersimpan di dalam dirinya mulai muncul ke permukaan. Rasa lelah yang tak pernah ia ceritakan,
kegelisahan yang tak pernah ia pahami, dan kesedihan samar yang sering datang tanpa alasan. Namun nyanyian itu tidak membiarkan perasaan tersebut menjadi berat. Setiap nada datang seperti tangan lembut yang mengangkat beban, satu persatu, tanpa tergesa. Napas Liora menjadi lebih dalam dan teratur. Bahunya yang semula tegang perlahan mengendur. Dalam nyanyian itu, tidak ada perintah untuk melupakan, hanya ajakan untuk melepaskan. Malam terasa seperti ruang aman, tempat semua perasaan boleh hadir tanpa harus disembunyikan. Liora merasakan kehangatan menjalar dari dadanya hingga ke ujung jari. Malaikat penjaga mimpi itu bernyanyi dengan mata terpejam, seolah ikut merasakan setiap getaran yang tercipta. Sayapnya bergerak pelan, menciptakan irama lembut yang selaras dengan suara yang mengalun. Cahaya di sekeliling mereka kini tampak lebih stabil, tidak lagi berdenyut, melainkan menyelimuti taman seperti selimut tipis yang menenangkan. Di tengah nyanyian, Liora merasakan sesuatu yang baru, rasa aman yang utuh. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena ia tahu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa resah bukanlah musuh, melainkan sinyal bahwa hati butuh didengarkan. Nyanyian malaikat menjadi jembatan antara rasa dan ketenangan. Waktu kembali terasa bergerak, meski lambat. Nyanyian itu perlahan mereda, bukan berhenti tiba-tiba, melainkan memudar seperti cahaya senja yang tenggelam dengan anggun. Taman tetap terang oleh cahaya keperakan, namun kini terasa lebih hangat dan akrab. Liora membuka mata, tatapannya jernih, penuh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malaikat penjaga mimpi itu menatap Liora dengan senyum lembut, seolah memastikan bahwa nyanyian telah sampai sepenuhnya. Tidak ada kata yang diucapkan, namun pesan itu jelas, resah tidak perlu dilawan, cukup dilepaskan. Malam telah melakukan bagiannya, dan kini hati Liora siap melangkah ke tahap berikutnya. Di tengah taman yang diselimuti cahaya tenang itu, Liora merasakan tubuhnya menjadi ringan, hampir seperti mengambang. Udara di sekelilingnya terasa lebih luas, lebih lapang. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah, meski ia belum tahu apa. Namun satu hal pasti, nyanyian yang menghapus resah itu bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju perjalanan yang lebih jauh, menanti di balik cahaya malam. Rasa ringan yang menyelimuti tubuh Liora semakin nyata, seolah bumi perlahan melepaskan genggamannya. Cahaya keperakan di taman tidak lagi sekadar menyinari, melainkan mengangkat suasana ke tingkat yang berbeda. Malam tetap sunyi, namun kini keheningan itu terasa luas dan terbuka, seperti pintu yang baru saja dibuka menuju dunia yang belum pernah ia kenal. Malaikat penjaga mimpi mengangkat tangannya perlahan, dan angin lembut berputar mengelilingi mereka. Tanpa rasa takut, Liora merasakan tubuhnya terangkat sedikit demi sedikit dari tanah. Tidak ada hentakan, tidak ada kejutan, hanya gerakan halus, seperti daun yang terbawa angin. Taman kecil itu perlahan menjauh, menjadi cahaya samar di bawah kaki mereka. Saat mereka naik lebih tinggi, desa yang tertidur tampak seperti lukisan sunyi. Atap-atap rumah kayu berkilau oleh cahaya bulan, jalanan tanah membentang tenang, dan perbukitan hijau terlihat seperti bayangan lembut. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia di bawah tetap aman, seolah mengetahui bahwa kepergian Liora hanyalah sementara. Langit malam berubah semakin cerah. Bintang-bintang tampak lebih dekat, berkilau seperti titik cahaya yang bernapas pelan. Udara terasa sejuk namun nyaman, menyentuh kulit tanpa menusuk. Liora menoleh ke arah malaikat penjaga mimpi, yang tersenyum tenang, seakan memastikan bahwa perjalanan ini aman dan penuh kasih. Tak lama kemudian, mereka tiba di hamparan awan putih yang luas. Awan-awan itu tampak padat namun lembut, seperti kasur empuk yang mengambang tanpa ujung. Setiap langkah Liora di atas awan terasa ringan, hampir tak berbobot. Negeri awan itu sunyi, namun dipenuhi cahaya biru lembut yang menenangkan mata dan pikiran. Di negeri itu, tidak ada bangunan tinggi atau suara ramai. Hanya awan yang berlapis-lapis, cahaya yang bergerak perlahan, dan langit yang seolah tak memiliki batas. Liora merasakan ketenangan yang berbeda, bukan sekadar hilangnya resah, melainkan rasa lapang yang membuat pikirannya bebas dari beban apapun. Malaikat penjaga mimpi menjelaskan dengan suara yang lembut bahwa negeri awan adalah tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan istirahat. Disinilah mimpi-mimpi dilahirkan, dirapikan, dan dilepaskan ke dunia manusia. Setiap awan menyimpan harapan kecil, dan setiap cahaya membawa ketenangan bagi mereka yang bersedia menerima. Liora duduk di atas awan, memandang sekeliling dengan mata penuh keheranan. Ia merasa aman, seolah tidak ada satupun hal di dunia yang perlu ia khawatirkan. Waktu terasa melambat, bahkan nyaris menghilang. Di negeri awan itu,
Hanya ada sekarang, tanpa masa lalu yang membebani, tanpa masa depan yang menakutkan. Angin lembut kembali berhembus, membawa irama yang nyaris menyerupai nyanyian, meski tanpa suara. Cahaya di sekitar mereka bergerak pelan, mengikuti ritme napas Liora. Tubuhnya semakin rileks, kelopak matanya mulai terasa berat. Negeri awan bukan hanya tempat perjalanan, melainkan tempat persiapan menuju tidur yang paling dalam. Saat Liora menutup matanya perlahan, malaikat penjaga mimpi berdiri di sampingnya, menjaga dengan sabar. Perjalanan ke negeri awan telah membuka pintu ketenangan yang lebih luas, namun kisah ini belum selesai. Di balik rasa damai itu, masih ada satu pesan penting yang menunggu. Sebuah janji lembut sebelum Liora benar-benar terlelap dalam pelukan mimpi. Di negeri awan yang sunyi dan bercahaya lembut itu, waktu seolah berhenti sepenuhnya. Liora terbaring di atas awan yang empuk, napasnya perlahan dan teratur. Cahaya biru keperakan di sekelilingnya tidak bergerak cepat, melainkan berdenyut pelan, mengikuti ritme ketenangan yang telah mengisi hatinya. Dunia terasa jauh, namun tidak hilang, hanya beristirahat. Malaikat penjaga mimpi berdiri di sisinya, sayapnya terlipat tenang. Tatapannya tertuju pada Liora dengan penuh kasih, seperti seseorang yang menjaga tidur seorang anak dengan sabar. Di negeri awan ini, tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Setiap detik dibiarkan mengalir dengan lembut, memberi ruang bagi hati untuk benar-benar tenang. Dengan suara yang nyaris menyatu dengan angin, malaikat itu akhirnya berbicara. Ia tidak meninggikan nada, tidak pula memperjelas kata. Namun setiap kalimatnya terasa jelas di dalam hati Liora. Ia berbicara tentang malam, tentang kelelahan yang sering tidak disadari, dan tentang betapa pentingnya beristirahat tanpa rasa bersalah. Liora mendengarkan dengan mata setengah terpejam. Ia tidak perlu memahami semuanya. Kata-kata itu seperti selimut, cukup dirasakan tanpa perlu diingat satu persatu. Malaikat itu menyampaikan bahwa setiap kesunyian memiliki arti, dan setiap rasa lelah adalah tanda bahwa hati telah berusaha sebaik mungkin. Angin lembut berhembus kembali, membuat awan di sekitar mereka bergerak perlahan. Cahaya di negeri awan menjadi semakin hangat, berubah menjadi warna keemasan yang menenangkan. Liora merasakan dadanya dipenuhi rasa aman yang dalam, seperti keyakinan bahwa apapun yang terjadi esok hari, malam ini ia dilindungi sepenuhnya. Malaikat penjaga mimpi kemudian menyampaikan sebuah janji yang tidak diucapkan dengan keras, namun terasa kuat. Bahwa ia akan selalu hadir di setiap malam ketika Liora merasa sunyi, lelah, atau gelisah. Bahwa nyanyian lembut dan cahaya tenang akan selalu menemukan jalan menuju hatinya, meski ia tidak lagi melihat atau mendengar secara sadar. Di negeri awan itu, janji tersebut tidak memerlukan saksi atau tanda. Cukup dirasakan, cukup dipercaya. Liora mengangguk pelan, senyum kecil terukir di wajahnya. Tubuhnya semakin rileks, seolah setiap otot akhirnya diizinkan untuk beristirahat sepenuhnya. Cahaya di sekeliling mereka mulai memudar perlahan, bukan menghilang, melainkan menyatu dengan awan. Negeri awan tetap ada, namun terasa semakin jauh, seperti mimpi yang mulai membawa seseorang menuju tidur yang lebih dalam. Malaikat penjaga mimpi tetap di sisi Liora, menjaga dalam diam. Kelopak mata Liora kini hampir sepenuhnya tertutup. Napasnya halus, wajahnya tenang tanpa beban. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi rasa ingin tahu. Hanya ada rasa percaya yang lembut, bahwa malam ini aman, dan esok hari akan datang dengan sendirinya. Saat Liora akhirnya terlelap sepenuhnya, negeri awan perlahan menghilang dari kesadarannya. Namun janji itu tetap tinggal, tertanam di dalam mimpinya. Sebuah janji sunyi yang akan menemaninya setiap malam, hingga tiba saatnya ia bangun kembali dalam pelukan dunia yang terasa lebih damai. Ketika kesadaran Liora sepenuhnya tenggelam ke dalam tidur, dunia tidak serta-merta menghilang. Negeri awan memudar perlahan, seperti cahaya yang meredup menjelang fajar, namun ketenangan yang ditinggalkannya tetap tinggal. Napas Liora mengalir halus, teratur, seakan seluruh tubuhnya akhirnya menemukan irama yang selama ini dicari. Malam telah melakukan tugasnya, membawa jiwa kecil itu ke dalam pelukan damai. Di saat yang sama, taman kecil di belakang rumah kayu kembali sunyi seperti semula. Cahaya keperakan telah menghilang, bunga-bunga kembali tertunduk dalam tidur, dan angin malam berhembus pelan tanpa membawa bisikan apapun. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, kecuali ketenangan yang terasa lebih dalam dari biasanya. Liora kini terbaring di tempat tidurnya, selimut menutupi tubuhnya dengan rapi. Wajahnya tampak damai, tanpa jejak kegelisahan yang sebelumnya samar hadir di hatinya. Senyum kecil terukir di sudut bibirnya, seolah mimpi yang ia jalani bukan sekadar bunga tidur,
melainkan perjalanan yang penuh makna. Bulan menggantung tenang di balik jendela, memantulkan cahaya lembut ke lantai kayu. Desa tetap terlelap, tidak menyadari bahwa malam ini telah meninggalkan sesuatu yang tak kasat mata. Kesunyian yang dulu terasa panjang kini berubah menjadi ruang istirahat yang hangat, seakan seluruh desa ikut bernapas lebih ringan. Malaikat penjaga mimpi tidak lagi terlihat, namun kehadirannya tidak benar-benar pergi. Ia ada dalam nyanyian yang tak terdengar, dalam cahaya yang tak terlihat, dan dalam rasa aman yang menyelimuti tidur Liora. Janji yang telah disampaikan tidak memerlukan pengingat, ia hidup dalam ketenangan itu sendiri. Di dalam mimpinya, Liora melayang lembut tanpa arah, tanpa tujuan yang harus dicapai. Tidak ada keharusan, tidak ada ketakutan. Hanya perasaan aman yang mengalir seperti air tenang, membawa hatinya beristirahat sepenuhnya. Mimpi itu tidak ingin diceritakan, tidak ingin diingat, cukup dirasakan. Malam terus berjalan, jam demi jam berlalu tanpa suara. Namun tidak ada kesepian yang tertinggal. Setiap sudut desa seakan dijaga oleh keheningan yang ramah, bukan keheningan yang menekan. Dunia membiarkan Liora tidur, seolah memahami bahwa istirahat adalah bagian penting dari tumbuhnya sebuah jiwa. Menjelang dini hari, angin berhembus sedikit lebih sejuk, membawa aroma pagi yang masih jauh. Liora tetap tertidur lelap, tubuh dan pikirannya menyatu dalam damai yang utuh. Jika ada yang memperhatikannya dengan saksama, mereka akan melihat bahwa tidur malam itu bukan sekadar tidur, melainkan pemulihan. Dan sejak malam itu, sesuatu berubah dengan sangat halus. Setiap kali Liora merasa lelah, sunyi, atau gelisah, tidurnya selalu datang dengan lebih mudah. Seolah suara lembut dari langit masih setia menemaninya, meski tak lagi terdengar oleh telinga. Malaikat penjaga mimpi menepati janjinya, hadir tanpa perlu dipanggil. Begitulah kisah suara malaikat berakhir, bukan dengan kejutan besar, melainkan dengan ketenangan yang tinggal lama. Sebuah pengingat lembut bahwa di setiap malam yang sunyi, selalu ada pelukan damai bagi mereka yang bersedia beristirahat. Dan di balik setiap tidur yang tenang, ada cahaya halus yang menjaga mimpi tetap aman hingga pagi datang. Pagi datang perlahan di desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau itu. Cahaya matahari menyelinap lembut melalui sela dedaunan, menyentuh atap-atap rumah kayu yang masih diam. Tidak ada yang tampak berbeda secara kasat mata, namun udara pagi terasa lebih ringan, seolah malam telah meninggalkan jejak ketenangan yang tak terlihat. Liora terbangun dengan napas yang tenang dan pikiran yang jernih. Ia membuka mata tanpa rasa berat di dada, tanpa sisa kegelisahan yang biasanya datang bersama pagi. Tidurnya malam itu begitu dalam, begitu utuh, hingga dunia terasa lebih ramah saat ia kembali menyapanya. Ia tidak mengingat mimpi secara jelas, namun perasaan damai masih tinggal. Di luar rumah, desa mulai bergerak seperti biasa. Pintu-pintu dibuka, suara langkah kaki terdengar pelan, dan burung-burung kembali bernyanyi. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kesunyian tidak lagi terasa kosong. Ia menjadi ruang yang menenangkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Malam seolah telah mengajarkan desa cara baru untuk beristirahat. Liora duduk sejenak di beranda, tempat ia pertama kali merasakan senja yang terlalu sunyi. Kini, tempat itu terasa hangat dan akrab. Ia menatap taman kecil di belakang rumah, bunga-bunga berdiri tenang di terpa cahaya pagi. Tidak ada cahaya keperakan, tidak ada sosok bersayap, namun kehadiran itu terasa, halus dan setia. Malaikat penjaga mimpi tidak lagi menampakkan diri, karena memang tidak perlu. Tugasnya bukan untuk dilihat, melainkan untuk dirasakan. Dalam setiap napas tenang Liora, dalam setiap tidur yang pulih, janji itu hidup. Suara lembut dari langit kini menjadi bagian dari dirinya, menyatu dengan ketenangan yang ia bawa kemanapun. Hari-hari berlalu, dan Liora tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia tetap bermain, belajar, dan terkadang merasa lelah atau sedih. Namun setiap kali malam datang, tidurnya selalu menemukan jalan pulang. Tidak ada lagi ketakutan pada kesunyian, karena ia tahu, diam tidak selalu berarti kosong. Tanpa disadari, ketenangan Liora menyebar. Anak-anak lain di desa mulai tidur lebih nyenyak, mimpi mereka terasa lebih lembut. Para orang tua merasakan malam yang lebih ramah, seolah desa itu sendiri dilindungi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada yang membicarakannya, namun semua merasakannya. Suara malaikat tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam hembusan angin malam, dalam sunyinya bintang-bintang, dan dalam detik sebelum mata terpejam. Ia tidak memilih siapa yang mendengarnya, ia hanya datang kepada mereka yang bersedia beristirahat dengan hati terbuka. Kisah ini tidak tercatat dalam buku sejarah desa,
tidak pula diceritakan sebagai keajaiban besar. Namun ia hidup dalam tidur yang nyenyak, dalam mimpi yang aman, dan dalam pagi-pagi yang terasa lebih ringan. Itulah cara cahaya bekerja, diam, lembut, dan setia. Dan hingga kini, setiap kali malam terasa terlalu sunyi, suara malaikat masih bernyanyi. Tidak untuk mengejutkan dunia, melainkan untuk menjaga mimpi tetap damai. Sebab di balik setiap tidur yang tenang, selalu ada cahaya halus yang memastikan, kamu tidak sendiri, dan malam ini aman untuk beristirahat. Hari-hari berlalu di desa kecil itu tanpa peristiwa besar yang mengundang perhatian. Tidak ada cahaya yang turun dari langit, tidak ada nyanyian yang terdengar jelas di telinga. Namun ketenangan yang lahir dari malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia menetap diam-diam, seperti embun pagi yang selalu hadir tanpa diminta. Liora menjalani hidupnya seperti anak-anak lain. Ia tertawa, berlari, dan terkadang lelah oleh hari yang panjang. Namun setiap senja datang, ia tidak lagi merasa asing pada kesunyian. Senja bukan lagi jeda yang membingungkan, melainkan isyarat lembut bahwa dunia akan segera beristirahat. Warga desa mulai menyadari perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Anak-anak tidur lebih cepat, mimpi buruk jarang datang, dan pagi terasa lebih ringan. Tidak ada yang menyebut nama malaikat, tidak pula mencari alasan. Semua sepakat bahwa malam-malam kini terasa ramah, seolah desa dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Di taman kecil belakang rumah, bunga-bunga tumbuh seperti biasa. Tidak ada cahaya keperakan, tidak ada jejak yang tertinggal. Namun tempat itu menjadi ruang yang terasa lebih tenang dari sebelumnya. Liora sering duduk di sana saat sore, bukan untuk menunggu keajaiban, melainkan untuk menikmati diam yang hangat. Kesunyian yang dulu terasa panjang kini berubah menjadi teman. Ia tidak menekan, tidak menuntut, hanya hadir. Liora belajar bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh ketika hati bersedia mendengarkan tanpa takut. Malaikat penjaga mimpi tidak lagi muncul, karena tugasnya telah selesai. Ia tidak pergi, hanya melebur. Dalam napas yang tenang, dalam tidur yang pulih, dan dalam rasa aman yang tak memerlukan bukti. Janji yang pernah disampaikan kini hidup sebagai kebiasaan damai. Ketika malam terasa berat bagi siapapun di desa, mereka tidak lagi melawannya. Mereka membiarkan lampu redup, suara mereda, dan tubuh beristirahat. Tanpa sadar, mereka mengikuti irama yang sama, irama lembut yang pernah turun dari langit dan menetap di bumi. Liora tumbuh dengan membawa warisan yang tidak terlihat. Bukan cahaya, bukan sayap, melainkan kemampuan untuk beristirahat dengan sepenuh hati. Ia belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami, dan tidak semua kesunyian perlu diisi. Kisah tentang suara malaikat tidak pernah diceritakan sebagai legenda. Ia hidup dalam cara desa memeluk malam, dalam cara anak-anak memejamkan mata tanpa takut, dan dalam cara pagi datang tanpa beban. Itulah bentuk keajaiban yang paling setia, hadir tanpa menuntut untuk diingat. Dan selama masih ada malam yang sunyi, selama masih ada hati yang lelah, suara malaikat akan selalu menemukan jalannya. Tidak untuk terlihat, tidak untuk didengar dengan telinga, melainkan untuk dirasakan. Sebab warisan terindah dari sebuah malam yang damai adalah kemampuan untuk percaya bahwa esok akan datang dengan tenang. Suatu malam, ketika desa kembali tenggelam dalam sunyi yang panjang, Liora terbangun sesaat sebelum tidur sepenuhnya datang. Tidak ada mimpi buruk, tidak pula suara yang mengganggu. Hanya keheningan yang hadir begitu nyata, lebih pekat dari biasanya. Namun keheningan itu tidak membuatnya gelisah, justru terasa seperti undangan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Angin malam berhembus pelan melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa udara sejuk yang bersih. Lampu minyak di sudut kamar menyala redup, cahayanya menari pelan di dinding kayu. Dunia terasa sangat sederhana pada saat itu, seolah semua hal yang rumit telah diletakkan di luar kamar dan tidak diizinkan masuk. Liora duduk di tempat tidurnya, memejamkan mata tanpa terburu-buru. Ia tidak menunggu cahaya, tidak pula berharap mendengar nyanyian. Ia hanya membiarkan malam ada sebagaimana adanya. Dalam diam itu, ia merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh, rasa percaya bahwa ketenangan tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar. Desa di luar tetap terlelap. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu yang dibuka. Bahkan binatang malam pun seakan memilih diam. Keheningan menyelimuti segalanya seperti selimut tebal yang lembut. Malam itu tidak ingin menghibur, tidak ingin menjelaskan, ia hanya ingin menemani. Dalam keheningan itu, Liora menyadari bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua rasa perlu diisi dengan suara, dan tidak semua kekosongan perlu dihindari.
Diam, ketika diterima, bisa menjadi tempat paling aman untuk beristirahat. Ia mengingat malam-malam sebelumnya, cahaya keperakan, nyanyian lembut, negeri awan yang sunyi. Semua itu terasa jauh, namun tidak hilang. Seperti mimpi yang tidak lagi diingat secara detail, tetapi meninggalkan rasa hangat yang menetap lama setelah bangun. Malaikat penjaga mimpi tidak hadir dalam wujud apapun malam itu. Namun justru disitulah kehadirannya terasa paling nyata. Dalam ketenangan yang tidak meminta apapun, dalam malam yang tidak menawarkan keajaiban, janji itu bekerja dengan cara paling sederhana. Napas Liora kembali melambat. Tubuhnya rileks tanpa perlu diingatkan. Dia bukan lagi sesuatu yang asing, melainkan ruang yang dikenalnya dengan baik. Di sanalah ia belajar bahwa beristirahat adalah bentuk keberanian untuk berhenti sejenak dari dunia. Perlahan, tidur kembali datang, lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada mimpi yang menonjol, tidak ada perjalanan jauh. Hanya tidur yang utuh, yang memulihkan tanpa cerita. Malam telah mengajarkan pelajaran paling sunyi, namun paling penting. Dan sejak malam itu, Liora tahu bahwa suara malaikat tidak selalu berbunyi. Terkadang, ia hadir sebagai diam yang lembut. Diam yang menjaga. Diam yang menenangkan. Diam yang berkata tanpa kata, malam ini aman, dan kamu boleh beristirahat sepenuhnya. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya, namun terasa lebih dalam. Desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau kembali terlelap tanpa suara yang mencolok. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada tanda-tanda yang meminta perhatian. Namun sesuatu bergerak pelan di antara rumah-rumah kayu, bukan angin, bukan cahaya, melainkan kebiasaan baru yang tumbuh tanpa disadari. Anak-anak tertidur lebih cepat, bukan karena lelah semata, melainkan karena rasa aman yang perlahan menetap. Mereka memejamkan mata tanpa bertanya, tanpa gelisah. Mimpi datang dengan lembut, tidak memaksa untuk diingat. Tidur menjadi tempat kembali, bukan pelarian. Para orang tua pun merasakan perubahan itu. Lampu dipadamkan lebih awal, percakapan diredam dengan senyum, dan tubuh diizinkan beristirahat tanpa rasa bersalah. Malam tidak lagi dianggap waktu kosong yang harus diisi, melainkan ruang pemulihan yang layak dihormati. Tidak ada yang mengajarkan desa itu cara baru untuk tidur. Tidak ada nasihat, tidak ada aturan. Namun satu persatu, mereka belajar dari keheningan yang ramah. Diam yang tidak menuntut, gelap yang tidak mengancam. Malam telah menjadi guru yang paling sabar. Di rumah kayu kecil di tepi desa, Liora tertidur dengan tenang, seperti biasa. Ia tidak lagi terbang ke negeri awan, tidak lagi melihat cahaya keperakan. Namun tidurnya tetap dalam, tetap utuh. Apa yang dulu terasa sebagai keajaiban kini menjadi bagian alami dari hidupnya. Kesunyian menyelimuti desa dengan cara yang berbeda. Ia tidak menekan, tidak menakutkan. Ia hadir seperti selimut tipis yang menenangkan, menutup hari dengan lembut. Bahkan suara angin pun terasa tahu kapan harus berhenti. Jika ada yang terjaga di tengah malam, mereka tidak lagi merasa sendirian. Dia menemani, bukan menghakimi. Dalam keheningan itu, setiap orang menemukan caranya sendiri untuk beristirahat, tanpa perlu penjelasan. Malaikat penjaga mimpi tidak disebut namanya, tidak pula dicari. Namun kehadirannya terasa di setiap napas yang teratur, di setiap tidur yang pulih. Janji yang pernah dibuat kini hidup sebagai kebiasaan bersama, menyatu dengan malam-malam desa. Desa itu tidak berubah menjadi tempat yang luar biasa. Ia tetap sederhana, tetap sunyi. Namun disitulah letak keajaibannya. Di tempat yang tidak mencari cahaya besar, ketenangan justru tumbuh paling setia. Dan ketika semua orang belajar tidur, bukan sekadar memejamkan mata, tetapi benar-benar beristirahat, malah menemukan maknanya kembali. Ia bukan lagi akhir dari hari, melainkan awal dari pemulihan. Di sanalah suara malaikat hidup paling lama, dalam diam yang menjaga setiap mimpi hingga pagi datang. Pagi datang tanpa tergesa di desa kecil itu. Matahari terbit perlahan di balik perbukitan hijau, cahayanya menyentuh rumah-rumah kayu dengan lembut, seolah tidak ingin membangunkan dunia terlalu cepat. Tidak ada lonceng yang berdentang keras, tidak ada suara yang memaksa hari untuk segera dimulai. Pagi memilih berjalan pelan, menghormati malam yang baru saja berlalu. Udara terasa segar dan ringan, membawa aroma tanah basah dan daun yang masih menyimpan embun. Burung-burung mulai bernyanyi dengan nada tenang, bukan riuh, melainkan cukup untuk memberi tanda bahwa hari baru telah tiba. Desa terbangun sedikit demi sedikit,
Seakan semua orang sepakat untuk tidak terburu-buru meninggalkan ketenangan yang masih tinggal. Liora membuka matanya dengan senyum kecil. Ia tidak terkejut oleh cahaya pagi, tidak pula merasa berat untuk bangun. Tubuhnya terasa utuh, pikirannya jernih. Tidur malam itu telah menyelesaikan tugasnya, memulihkan tanpa suara. Ia duduk di tempat tidur sejenak,